Sebenarnya emang yang bikin kita malas untuk pulang sih ya Mbak. Jadi ketika kecil kita dibanding-bandingkan dengan anak tetangga yang rajin gitu kan, yang rajin cuci piring dan Aduh. lain sebagainya gitu. Nah, ketika kita udah dewasa gitu pulang ke rumah itu kita ditanya dan dibanding-bandingkan udah jadi apa sekarang, udah nikah belum dan lain sebagainya. Itu sih yang justru bikin kita berat untuk pulang mungkin ya Mbak ya. Iya. Gitu. Jadi kalau udah kayak gitu mah, kadang-kadang memang sering ya jadinya kita, dikasih pertanyaan, kapan nikah gitu. Iya. Sebenarnya hal itu kadang bisa merupakan kembali. Dan dalam konteks ini, Lebaran ternyata selain menawarkan sesuatu yang positif, yaitu kumpul keluarga, saling bermaaf-maafan, tapi juga ternyata bisa menimbulkan satu hal yang negatif juga ya, yang mungkin hanya sebagian kecil yang merasakan hal tersebut, tapi nggak bisa diabaikan juga kan. Jadi ada tarik menarik, tapi juga tolak menolak dalam satu waktu gitu pada diri individu tersebut, sehingga dia terjadilah konflik di dalam batinnya. Jadi kalau ternyata menjaga jarak atau kamu memutuskan tidak hadir di tengah-tengah mereka karena concern terkait dengan problem masalah kesehatan mentalmu, sah loh Puj gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara Healing Sebelum Maghrib. Udah waras kalian? Udah sehat? Oke, Mbak, kali ini kita bakalan mengutip tema dari cerita-cerita teman-teman online kita nih yang udah DM Instagram maupun TikToknya Tia Rahmania Banten. Jadi kita bakalan bahas tentang Ramadan dan luka keluarga menghadapi trauma yang muncul saat pulang kampung. Nah, kebetulan banget nih Mbak, kita kan Ramadan udah setengah jalan nih ya. Ibaratnya kita mau belah ketupat katanya ya Mbak ya. Jadi artinya kita bentar lagi akan mengenal dengan budaya mudik atau pulang kampung ya. Nah, sedangkan untuk sebagian orang kadang rumah itu menjadi sebuah ancaman justru ya Mbak. Bahkan ada juga yang memilih untuk menghindari keluarganya, menghindari rumahnya lah ibaratnya gitu. Artinya definisi rumah itu menurut Mbak itu seperti apa sih Mbak? Ntar dulu, kamu sekarang jadi apa sih ini? Kalian tahu gak sih guys yang suka tersakiti itu? Karakter yang suka tersakiti, aku Joker. Itu Mbak, aku Joker ya Mbak ya. Ketawanya puas banget tuh kayaknya. Ini ceritanya cerita kamu nggak sih? Kayaknya sebagian ada dari cerita aku deh Mbak. Iya Puj ya. Iya Mbak. Apa namanya, udah mau Lebaran, terus aku juga ada yang pernah cerita kayak gini juga gitu. Sebenarnya momen Lebaran kan momen menyenangkan ya. Iya betul banget. Momen menyenangkan, kumpul keluarga gitu. Tapi justru seseorang ini gitu ya, masa-masa dia memang usia dewasa awal ya. Kan kita tahu kan dewasa awal tuh dimana udah ada ya, kalau secara sosial kapan nikah gitu. Itu Mbak yang berat. Makanya dia jadi Joker ini. Iya, jadi stres ya. Gimana nih kalau kita pulang kampung dengan dandanan kayak gini ya? Aduh, udah gitu ada juga ya, misalnya dia cerita rumah itu di mana banyak orang berkumpul, di situ bukan cuma saudara-saudaranya, kakak adiknya, tapi juga ada orang tuanya masih lengkap. Ternyata orang tua juga dia sampaikan sebagai sumber trauma. Mungkin dulu kan pernah di gaya-gaya kolonial lah, pola asuhnya ya, gaya-gaya VOC gitu kan sekarang. VOC. Memang kan sehingga kalau ketemu sama orang tuanya saat itu dia rasanya kayak kembali kayak anak kecil kayak dulu gitu. Jadi kalau
boleh tidak pulang, mending nggak pulang katanya. Tapi di tempat kosannya nggak ada siapa-siapa kan, Iya, garing semuanya gitu. balik kampung kan Oh, balik ya. kampung, kosan kosong. Yang ada dia disuruh jadi ini security kosan gitu. Betul. Cuma memang sih dalam hal ini trauma itu memang bisa terasa lagi gitu ya. Karena kan dia itu ada di dalam rekam jejak ingatan seseorang. Dan ini memang berkaitan dengan situasi, tempat, orang, bahkan bau, sensasi-sensasi yang mirip dengan ketika terjadinya situasi tersebut yang secara emosional itu negatif gitu. Ya, pada saat itu terasa negatif, bisa muncul kembali gitu. Kembali. Dan dalam konteks ini Lebaran ternyata selain menawarkan sesuatu yang positif yaitu kumpul keluarga, saling bermaaf-maafan, tapi juga ternyata bisa menimbulkan satu hal yang negatif juga ya, yang mungkin hanya sebagian kecil yang merasakan hal tersebut, tapi nggak bisa diabaikan juga kan kayak gitu. Rumah ternyata di saat mudik bisa menjadi trigger. Cuma kan kita tahu juga sebenarnya bahwa nggak selalu sih kita itu wajib pulang kampung sebenarnya, ya kan gitu. Cuma kan kalau dia nggak pulang kampung tadi tuh si yang cerita ke Mbak Tia itu ya nanti di kosan dia kosong, Iya betul. nggak ada orang, makin sedih rasanya gitu, makin numpuk. Jadi alternatifnya ya dia pulang kampung gitu. Nah dalam konteks ini Mbak Tia memang merasa gitu ya, ikut merasakan juga ya beratnya, tapi jadi ada tarik menarik tapi juga tolak menolak dalam satu waktu gitu pada diri individu tersebut, sehingga dia terjadilah konflik di dalam batinnya. Akibatnya mungkin dia merasa itu tadi jadi gelisah, sebelum pulang tuh kayaknya nggak bisa tidur, keringetan, mules mungkin ya, rasa-rasa psikosomatis, simptom-simptom psikosomatis yang ditampilkannya gitu. Pilihan pulang kampung sebenarnya bukan kewajiban, tapi kalau itu alternatif yang lebih baik dibandingkan sendirian di kos, ternyata dia lebih memilih pulang kampung. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita sebagai individu yang mengalami kondisi tersebut, sadar tuh bahwa oh saya sedang dalam kondisi potensial tertrigger nih dengan situasi itu gitu, sehingga kita juga perlu menyiapkan diri gitu. Menyiapkan diri itu mulai dengan secara emosi dan rasional. Pilihan logisnya untuk pulang kampung karena dia lebih memilih dibandingkan sendirian di tempat kos, itu pilihan logis sebenarnya. Tapi memang ada resiko emosionalnya. Maka kita bisa menata emosi kita sebelum masuk ke medan pertempuran tadi lah ya, quote and quote seperti itu. Mulai dari misalnya tarik nafas, menenangkan diri, kemudian melakukan afirmasi positif bahwa saya bukan anak kecil lagi. Saat ini saya adalah seorang Tia usia sekian, di mana saya memiliki kekuatan saya juga memiliki segala kebijaksanaan dan pengalaman hidup saya gitu. Jadi afirmasi positif itu bisa kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita dengan mengucapkannya berulang kali, misalnya menjelang tidur gitu. Jadi kita 3 hari sebelum kita pulang kampung itu, atau bahkan mungkin seminggu sebelum pulang kampung, kita sudah menyiapkannya sendiri. Iya, lakukan afirmasi itu sebelum tidur gitu. Kita masukkan kata-kata positif. Saya adalah siapa, nama saya, usia saya sekarang sudah segini, saya juga pulang kampung itu bukanlah seorang anak kecil, tapi saya sudah memiliki kekuatan A, B, C. Nah itu adalah hal yang baik ya, menguatkan secara emosi ya, sehingga kita pun juga lebih rilis gitu, lebih rileks. Nah lalu
ketika kemudian kita di hari H hadir gitu ya, kemudian bertemu dengan para pihak gitu, orang-orang atau keluarga-keluarga yang apa namanya dalam konteks ini tuh dialah yang membuat kita mengalami masa-masa trauma ya, kita bisa loh ngasih batasan waktu. Ya udah, saya cukup 5 menit aja gitu ketemu mereka, salam-salaman, kemudian beratnya absen aja ya Mbak? Absen aja gitu, setor muka. Kemudian kita cari tempat nyaman gitu, misalnya di situ ada orang yang memang kita tahu dia orang yang membuat kita nyaman, ya lebih banyak berinteraksi dengan orang tersebut misalnya. Atau memilih untuk ya berada di tempat yang lebih nyaman gitu. Entah misalnya kalau memang kamu nyaman di bawah pohon yang ada ayunan karena masa kecilmu kamu senang di situ misalnya, boleh di situ lebih banyak. Atau kemudian cari alasan berkunjung ke tempat orang yang memang kamu nyaman, kamu bisa kunjungi misalnya sahabat kamu seperti itu kan yang ada di kota itu. Jadi di situ ada rencana kegiatanmu yang lebih nyaman gitu. Dan secara logika rasional lebih bisa diterima juga gitu, karena kamu udah setor muka, kemudian kamu juga sudah melakukan ritual pada saat lebaran yaitu salam-salaman gitu ya. Itu akan membuat kamu juga jadi lebih enak ya, kamu persiapkan diri secara emosional, kamu juga merencanakan kegiatannya secara lebih logis gitu ya, lebih siaplah dirimu untuk menghadapi kondisi-kondisi yang bisa memicu trauma itu. Gitu Puji. Sebenarnya emang yang bikin kita malas untuk pulang sih ya Mbak. Jadi ketika kecil kita dibanding-bandingkan dengan anak tetangga yang rajin gitu kan, yang rajin cuci piring dan lain sebagainya gitu. Nah ketika kita udah dewasa gitu pulang ke rumah itu kita ditanya dan dibanding-bandingkan udah jadi apa sekarang, udah nikah belum dan lain sebagainya. Itu sih yang justru bikin kita berat untuk pulang mungkin ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau udah kayak gitu mah kadang-kadang memang sering ya jadinya kita dikasih pertanyaan kapan nikah gitu. Sebenarnya hal itu kadang bisa merupakan basa-basi semata. Yang ngasih orang Indonesia tuh kan gitu. Apa ya, untuk memecahkan kedinginan, ice breaking itu melontarkan pertanyaan. Cuma kadang-kadang pertanyaannya dia nggak tahu bahwa itu pertanyaan pas banget tuh, ngena banget sama kita kan gitu. Ya kalau sudah seperti itu memang kalau kita menjelaskan panjang lebar kepanjangan karena bisa aja itu cuma basa-basi. Iya betul. Sehingga ekspresi kita ya cukup misalnya ketawa, doain gitu. Makasih gitu, aduh cariin dong gitu misalnya ya gitu kan. Itu sebenarnya alternatif jawaban simple dibanding kita ikut memasukkannya ke dalam emosi atau perasaan gitu. Ya anggap aja dia memang cuma basa-basi aja. Kita juga nggak perlu ngejelasin panjang kali lebar karena itu bikin capek ya kan. Hari ini saya pengen makan enak, hari ini saya pengen ya senang-senang karena udah selesai berpuasa, sudah menang di bulan Ramadan dan ini lebaran waktunya. Jadi nggak perlu pusing dengan kalimat itu gitu. Tapi kita bisa balikin, oh ini cariin dong kalau kayak gitu, atau doain dong gitu. Aku juga pengen gitu misalnya, ya kan? Iya. Nah, kalau ngebanding-bandingkan dengan orang lain atau saudara gitu, itu emang paling gak enak. Karena siapa sih yang pengen dibanding-bandingkan? Kesel banget tuh. Kesel banget. Udahlah kita hidup ini udah makin rumit ya, makin rumit lagi dengan ngebanding-bandingin ya. Kalau sudah seperti itu, menurut saya senyum sih paling aman gitu. Kemudian nggak perlu marah juga, cuman kalau memang mau menghindari sosok itu ya hindarkan juga karena bisa merusak suasana hati gitu. Seperti itu sih Puj. Oke Mbak. Jangan lupa juga nih ya, tarik nafas kamu Tarik kalau udah tegang banget tuh, bagaimana gitu. Tapi jangan lupa keluarin ya nafasnya.
tarik nafas, keluarin ya. Ntar dari atas sampai bawah ya tubuh. Oke Mbak. Berbicara keluarga nih Mbak, berbicara keluarga dan juga orang tua. Sejak kecil tuh kita selalu diajarkan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, katanya kan Mbak ya. Ridallahu fi ridho walidain, katanya ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Dan ridhonya orang tua itu sebuah keberkahan hidup, katanya Mbak. Nah tapi terkadang kita lupa untuk mengajarkan gimana sih caranya tetap berbakti tanpa mengorbankan kesehatan mental kita gitu. Bahwa menghormati orang tua dan melindungi diri sendiri kadang terasa seperti dua kutub yang bertolak belakang. Nah disinilah terkadang dilema itu muncul Mbak, antara memaafkan dan kebutuhan untuk sembuh gitu, antara takut untuk disebut anak yang durhaka gitu, dan jadi dan untuk tidak terluka lagi. Lalu apakah menjaga jarak dari keluarga adalah bentuk durhaka atau justru bentuk boundary sehat Mbak? Iya, kan gini ya, memang banyak kita punya ya, aku memahami juga tuh, sudahlah kita berada dalam kondisi mendapatkan pengalaman-pengalaman traumatik di masa kecil, dari orang yang sebenarnya kita harapkan memberikan sayang, kan kayak gitu. Itu sebenarnya memang lebih membuat luka dibandingkan kita mendapatkan perlakuan tidak enak dari orang yang memang kita nggak mengharapkan dia melakukan, memberikan kasih sayang gitu. Jadi luka itu memang lebih dalam ketika kita mendapatkan perlakuan tidak enak justru dari orang yang kita harapkan memberikan sayang kepada kita gitu. Dan ketika kita berada dalam masa lebaran, ketemu sama orang tua misalnya, kita sebagai sosok yang dewasa gitu ya, sekali lagi nih, karena kita sudah bukan anak kecil, walaupun kita tahu bahwa kondisi lebaran itu menjadikan kita seolah-olah seperti anak kecil lagi, karena orang tua tuh selalu melihat anaknya ya anak kecil kan gitu. Betul. Tapi seperti tadi saya sampaikan, kita harus mempersiapkan secara emosional dan secara logis. Maka di masa-masa sebelum kita berlebaran, mudik gitu, kita persiapkan mental kita persiapkan emosi kita. Afirmasi positif yang menyebutkan saya adalah seorang dewasa gitu ya, dan saya sudah mencapai pencapaian A, B, dan C gitu. Itu seperti modal emosional ketika berhadapan dengan situasi perang tadi yang mungkin akan mengikis emosi kita, karena menjadikan kita ingat lagi tuh dengan peristiwa-peristiwa traumatik yang menguras emosi kita. Gitu. Jadi bekal emosional tadi penting sih gitu ya. Sehingga ketika nanti dia berhadapan dengan ibu mungkin atau ayah di masa lalu sempat memberikan kondisi traumatik, maka itu akan tetap bertahan ada. Tapi kalau misalnya kamu memilih gitu ya untuk menjaga jarak, karena memang masalah traumatiknya itu sangat-sangat luar biasa menyakitkan, bahkan sampai menjadikan dirimu terancam jiwa maupun psikis, itu sah-sah aja gitu. Kan memang kita butuh memaafkan, itu bukan berarti harus terpaksa gitu. Betul. Memaafkan itu sebenarnya kita mengharapkan hal yang positifnya, yaitu ada juga healing psikologisnya, penyembuhan psikologisnya gitu. Dan itu nggak bisa dipaksakan kan gitu. Jadi kalau ternyata menjaga jarak atau kamu memutuskan tidak hadir di tengah-tengah mereka karena concern terkait dengan problem masalah kesehatan mentalmu, sah loh Puj gitu. Oh iya Mbak. Dibanding kamu kemudian malah melampiaskan amarah, membuat dosa, berlaku kasar gitu kan, yang secara spiritual keagamaan kamu yakini itu adalah suatu yang
dosa gitu di hadapan orang tua misalnya kayak gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau saya bilang sih keputusan yang kamu ambil secara logika, rasiomu, pertimbanganmu, karena atas dasar pertimbangan yang juga memperhatikan sisi emosionalmu, itu sah-sah aja gitu. Demi fokus pada masalah kesehatan mental. Nah itu, dan dorongan sebagai orang dewasa itu dorongan juga terkait dengan berprosesnya konteks penyembuhan psikologis. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada waktunya di mana kamu bisa menghadapinya, bisa berkompromi dan adaptif sehingga berhadapan dengan anggota keluargamu, kamu juga tanpa beban traumatik gitu. Oke. Terus kemudian apakah ada batasan nggak sih Mbak dalam hal menghormati orang tua? Batasan dalam menghormati orang tua maksudnya? Orang tua. Jadi di mana batas menghormati orang tua dan melindungi diri sendiri kita gitu, diri sendiri. Gini Puj, saya rasa hal yang mulia ya ketika kita menempatkan orang tua sebagai di posisi yang terhormat dalam hidup kita gitu ya. Tapi ketika orang tua tersebut mengajarkan sesuatu yang salah, kan kita juga sebagai individu dewasa nih ya, karena ketika kita sudah dewasa seperti ini kan kita juga berpikir ini nggak tepat, ini tepat gitu. Maka ajarannya apa yang ditanamkan tidak tepat, dan itu kita tahu memang tidak tepat karena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita, maka tidak perlu ditirukan gitu. Tapi penghormatan bahwa dia adalah sosok yang membawa kita lahir ke dunia ini gitu ya, itu adalah sosok yang tetap kita hargain gitu. Hanya hal-hal yang salah, hal-hal yang membuat kita tidak menimbulkan kerusakan pada diri kita, jangan dipelihara. Kayak gitu menurut saya, gitu ya. Justru disitulah tanda kedewasaan kita. Ketika kita tahu posisi tepat yang positif buat kita dan membawa kebaikan juga buat banyak orang, kan kayak gitu. Ya, jadi saya mendorong teman-teman di masa transisi kedewasaanmu atau dewasamu juga untuk bisa melihat, menilai secara rasional sehingga sisi emosi, ya kan, bahwa emosi itu kan mempengaruhi banget, tapi kita bisa menyimbangi dengan logika rasional kita gitu. Tepat apa enggak hal ini? Kalau orang tua kita kemudian menimbulkan trauma atau menyebabkan kerusakan buat kita, maka yang perlu kita sayangin dulu adalah diri kita. Kalau sayang itu udah kita berikan pada diri kita, maka kita akan bisa menyayangi orang lain dan juga berimpact positif kepada lingkungan gitu. Betul. Terus ada juga kan Mbak yang sebagian orang yang justru memprioritaskan orang tua, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri gitu tuh. Akhirnya kayak orang tuanya jadi manja gitu Mbak. Nah, sebenarnya gimana tuh orang tuanya jadi manja gara-gara karena setiap dia butuh selalu kita penuhi gitu. Dan ketika ketika dia sedang kesulitan selalu ke kita gitu. Artinya dia nggak bisa cari solusi sendiri gitu. Saya jadi ingat nih Puj, cerita seorang istri yang curhat ya kan, karena tidak diberitahu suaminya ketika sang suami memberi materi kepada orang tuanya dan orang tuanya, maksudnya orang tua si suami dan orang tua suami itu kan semua selalu si suaminya gitu. Istri ini kemudian istrinya jadi merasa terabaikan gitu ya, nangis dia karena sang suami juga nggak jujur, pendapatannya kemana aja kayak gitu. Dalam hal ini memang ya pada konteks ini
orang tua memiliki, ya kalau saya bilang memang memiliki diri kita gitu, memiliki sebagian dari diri kita. Tapi ketika kemudian ada keluarga yang sudah menjadi bagian dari diri kita, maka keluarga tersebut kan juga menjadi prioritas dari kita ya, entah kita berperan sebagai suami maupun kita berperan sebagai istri. Dan bahwa kita jadi tidak memperhatikan diri kita, semuanya tercurahkan kepada orang tua. Kalau kita masih sendiri, maka yang terugikan, kalau quote and quote terugikan kan hanya kita, yang terkorbankan kan hanya kita. Betul. Tapi akan jadi masalah kalau kita sudah bukan lagi diri kita tunggal gitu. Ada istri atau ada suami kita atau ada anak-anak kita, maka mereka juga harus jadi prioritas gitu. Sehingga pembagian dalam hal ini harta materi yang mau diberikan kepada orang tua idealnya adalah tidak merusak atau tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga. Ya. Plus, kalaupun misalnya mau dikomunikasikan kepada pasangan, jauh lebih baik. Karena menghindari suuzon kan gitu. Ya kan, menghindari perasaan negatif atau pikiran-pikiran overthinking yang negatif pada suami kita atau pada istri kita atau pada mertua kita juga kan seperti itu. Jadi menurut saya di sini proporsional sekali harusnya, satu hal tidak bisa merugikan hal yang lain, tanggung jawab yang lain. Karena kayaknya waktunya udah panjang ya, akhirnya bebas juga saya. Wah, dari kecil punya masalah ya, terbebani ya. Iya, terbebani jadinya. Karena masalah mental itu kesehatan mental nggak mudah ya. Iya banget, nggak mudah banget itu untuk kita atasi ya Mbak. Jadi gitu ya teman-teman semua. Memang tema ini tuh benar-benar kayak menguras emosi banget. Cuma gimana ya? Karena waktunya kita terbatas, jadi kayaknya kita langsung aja ke closing statement mungkin ya. Masih ada waktu? Nggak ada. Langsung cut. Oke, berarti kita langsung cut aja ya. Terima kasih semuanya. Salam waras dan salam sehat untuk kita semua. Ya, bahagia.